Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 4 Maret, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Casimirus, pengaku iman, dan Santo Lucius, paus dan martir. Orang kudus yang pertama, Santo Casimirus, pengaku iman. Putra kedua Kasimir ketiga, Raja Polandia dan Maharaja Lituania ini lahir pada tahun 1461. Keluarganya tergolong saleh dan taat beragama. Ibunya Elizabeth dari Austria mendidik dia menurut tata cara hidup kerajaan dan hidup Kristiani yang berlaku pada masa itu. Setelah beranjak remaja, pendidikannya diserahkan kepada Yohanes Longinus. Casimirus berkembang dewasa menjadi seorang putra raja yang berhati mulia, murah hati, sopan, dan ramah dalam pergaulan dengan sesama. Ia disenangi banyak orang, terutama teman-teman sebayanya. Kecuali itu, pendidikan tersebut berhasil menanamkan dalam dirinya sikap yang tepat dan terpuji terhadap kesemarakan dan kemewahan duniawi. Bahwasanya semua kemewahan dan hormat duniawi itu bersifat sia-sia dan bisa saja menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan dan ingat diri. Sikap itu terbukti kebenarannya tatkala ia terlibat dalam suatu perkara politik yang terjadi di kerajaan Hongaria. Banyak bangsawan Hongaria tidak suka akan Matias, raja mereka. Mereka datang kepada Casimirus dan memohon kesediaannya untuk menjadi raja mereka. Casimirus mengabulkan permohonan itu dan segera berangkat ke Hongaria. Mendengar hal itu, Raja Matias segera menyiapkan sepasukan prajurit untuk berperang melawan kerajaan Polandia. Namun karena campur tangan paus, perang tidak terjadi. Dengan malu, Pangeran Casimirus pulang ke Polandia. Peristiwa ini menyadarkan dirinya akan kesia-siaan hormat duniawi. Maka mulai saat itu ia meninggalkan cara hidupnya yang mewah dan kehormatan duniawi, lalu memusatkan perhatian pada doa, puasa, dan tapa. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk berdoa. Pagi-pagi sekali ia sudah berdiri di depan pintu gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus dan mendengarkan khotbah. Ia juga mulai lebih banyak memperhatikan kepentingan kaum fakir miskin dengan membagi-bagikan harta kekayaannya. Cinta kasih dan hormatnya kepada Bunda Maria sangatlah besar. Omni Dei hic Mariae, mengasihi Maria kini dan selalu, adalah semboyannya. Semua usahanya untuk memusatkan diri pada doa, tapa, dan puasa membuat dia menjadi seorang yang beriman saleh. Ia menjadi orang kesayangan warganya, terutama kaum miskin di kota itu. Ia meninggal dunia pada tanggal 4 Maret tahun 1484 karena serangan penyakit sampar. 120 tahun kemudian, kuburnya di Katedral Wien dibuka kembali dan relikwinya dipindahkan ke sebuah kapela. Tubuhnya masih tampak utuh dan menyebarkan bau harum. Tulisan doanya, mengasihi Maria kini dan selalu, masih terletak rapi di kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa devosinya kepada Bunda Maria merupakan suatu persembahan yang berkenan di hati Bunda Maria. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 4 Maret adalah Santo Lucius, paus dan martir. Lucius memangku jabatan paus menggantikan Paus Cornelius pada tanggal 25 Juni tahun 253. Ia diasingkan selama aksi penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Gallus
dan baru kembali ke Roma setelah Gallus meninggal dunia. Ketika berada di Roma, ia menerima sepucuk surat dari Santo Cyprianus, uskup Kartago. Di dalam surat itu, Cyprianus memuji keberanian Lucius dalam menghadapi aksi penganiayaan umat. Bersama Cyprianus, Lucius menggalakkan karya karitatif untuk orang-orang Kristen yang dipenjarakan. Bagi orang-orang ini, Paus Lucius menetapkan bahwa setelah menerima pengampunan, mereka harus diberkati dan diperbarui keanggotaan mereka di dalam gereja. Lucius ditentang oleh Novatianus, seorang imam berkebangsaan Roma yang mengangkat dirinya sebagai paus tandingan selama masa kepemimpinan Paus Cornelius. Novatianus menolak pengampunan kepada orang-orang Kristen yang murtad selama masa penganiayaan. Oleh Lucius, pandangan Novatianus dianggap sebagai suatu bid'ah. Lucius meninggal dunia pada tanggal 5 Maret tahun 254. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan para paus di Katakombe Santo Calixtus di Jalan Appia. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 4 Maret, yakni Santo Casimirus, pengaku iman, dan Santo Lucius, paus dan martir. Santo Casimirus dan Santo Lucius, doakanlah kami. Tuhan memberkati.